Assalamualaikum. Nah, gimana nih kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan di musim pandemi yang tak kunjung berakhir ini ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan yang tidak lupa selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita berada, agar selalu terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kali ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PKN. Nah, kali ini kita akan membahas masalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sebelum masuk ke materi, anak-anak tahu tidak apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila bisa diartikan sebagai prinsip atau pedoman yang harus dipegang teguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 18 Agustus 1945 itu Pancasila ditetapkan. Tetapi kenapa tanggal 1 Juni disebut dengan lahirnya Pancasila? Penjelasan secara singkatnya, pertama kali Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila pada sidang BPUPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disepakati oleh pendiri negara sebagai dasar negara. Jadi, kenapa tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Pada saat itu, pada saat sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno lah yang memperkenalkan Pancasila kepada masyarakat. Sedangkan tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI itu menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti dasar fundamen yang mengatur pemerintah negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan hal tersebut, Pancasila merupakan kaidah atau aturan yang mendasar. Pancasila merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, setiap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berada di bawah kaidah yang fundamental. Kemudian, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber.
seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila ditempatkan sebagai dasar ideologi bangsa dan negara. Maka setiap materi aturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi semua aturan yang dibuat harus sejalan dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Yang pertama adalah nilai ketuhanan, di mana ini adalah keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan segalanya, makhluk hidup ataupun itu semesta alam. Jadi apabila kita sudah mempunyai keyakinan terhadap Tuhan, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita sudah punya pendirian. Keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai itu adalah saling menghargai perbedaan, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Perbedaan-perbedaan itu kan seringkali muncul di dalam hidup bermasyarakat. Nah, dengan adanya sila ini, maka kita diharapkan bisa saling menghargai antar sesama. Yang sila ketiga yaitu nilai persatuan bangsa. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita harus senantiasa berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, mencintai tanah air, berjiwa patriotisme, mengutamakan negara dibandingkan mengutamakan diri sendiri, kemudian mencintai dan mengonsumsi produk-produk negara kita sendiri, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Kemudian kita ke sila keempat, nilai yang terkandung adalah nilai kerakyatan. Apa sih nilai kerakyatan? Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Setiap mengambil keputusan, mengutamakan musyawarah. Kemudian, keputusan yang diambil juga harus dipertanggungjawabkan secara moral, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Nah, nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Maksudnya di sini adalah mendorong kita supaya kita dapat menerapkan perilaku adil dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Kemudian bersikap adil, makmur, memberikan pertolongan kepada orang lain, mendukung majunya pembangunan Indonesia, kemudian memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Kemudian ada juga menyebut Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi adalah ide, gagasan, dan keyakinan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya adalah Pancasila merupakan ajaran, gagasan, keyakinan, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengerti betul makna dari Pancasila itu sendiri. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Kenapa harus dengan Pancasila? Karena dengan menggunakan Pancasila berarti Pancasila itu menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, Pancasila merupakan petunjuk arah semua kegiatan, aktivitas hidup dalam kehidupan segala bidang. Jadi apapun yang kita lakukan, itu harus berpedoman dengan Pancasila. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Sekian dulu anak-anak yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan, nanti kita sharingkan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.